A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana, tersayang tercinta habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan segenap para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, film yang tadi saya putarkan ya, kalau jamaah sekalian mengamati adalah sebuah film kekhawatiran tentang dominasi Islam di seluruh dunia. Dan mereka telah melakukan penelitian yang tadi saudara sahabat-sahabat sudah lihat sendiri. Saya paus Yohanes Paulus kan ya. Kami memanggilmu untuk bergabung dalam upaya menyebarkan pesan Injil dalam dunia yang berubah ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan, kami memanggilmu untuk bergabung dalam upaya menyebarkan pesan Injil dalam dunia yang berubah ini. Kenapa? Karena mereka telah putus asa, mereka yakin sekali, hakul yakin di hati mereka, ainul yakin di mata mereka bahwa Islam akan menjadi agama terbesar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan sampaikan dengan cepat karena ini merupakan lanjutan dari Ramadan kemarin. Lalu kemudian saya akan selesaikan karena banyak sekali pertanyaan. Saya akan selesaikan jam di saya 4.55. Betul? Di saya 4.55 akan selesai 5.45. Lalu kemudian kita bertanya jawab sampai azan maghrib berkumandang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, inilah mari kita meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Mereka yang tadi saya putarkan filmnya telah melakukan serangkaian penelitian. Apa sih penelitiannya? Penelitiannya begini, ini kita udah skip ya, teman-teman sudah paham sekali, kita skip. Inilah penelitiannya. Abraham punya anak Ishak dari istrinya siapa namanya? Abraham kata mereka, kata Nasrani. Afram pakai victory. Afram kata Yahudi. Ibrahim kata Islam. Baim kata orang Betawi. Orangnya sama, dia juga. Boim, oke? Oke. Lahir duluan Ismail. Ibrahim lahirnya kapan? 1978 sebelum Masehi. Sedangkan Ismail lahirnya kapan? 1881 sebelum Masehi. Ishak lahirnya kapan? 1878 sebelum Masehi. Jadi Ismail lebih tua daripada Ishak. Ismail kata kita, Ismail kata Nasrani, Samuel kata Yahudi, Mail kata Betawi. Orangnya sama, dia juga. Oke? Kenapa saya menyampaikan dari berbagai macam bahasa? Karena saya mau masuk ke dalam tafsir Shaf ayat 6. Wa isqala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa bin Maryam, Isa kata kita, Yesus kata Nasrani, Mesias kata Yahudi, ya. Isa alaihissalam Isa bin Maryam berkata, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata lisan Nasrani. Lisan Nasrani berkata Ahmad. Lisan Yahudi berkata Hamdud. Lisan Islam berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama orangnya, dia juga. Ya, orang Betawi potong letter, mat doang. Mat roji, mat pi, mat. Betul nggak? Mat solar ya. Ya. Betawi begitu. Jayakarta itu nama aslinya. Jayakarta, Fathan Mubina. Ini nih. Jakarta kita tuh Fathan Mubina. Jayakarta, potong letter, Jakarta. Awalnya Jayakarta, Fathan Mubina. Siapa yang buat? Fatahilah. Negeri ini negeri Muslim. DKI Muslim. Gubernurnya aja yang kafir.
Benar nggak? Kafir. Masa kita diam-diam aja? Jangan. Mau turunkan, udah kadung, udah diangkat SK-nya sama si Cahyo Kumolo. Udah diangkat, ya. Nggak bisa kita karena udah diangkat. Tetapi kita masih bisa lakukan untuk gubernur yang akan datang. Harus muslim. Setuju? Alhamdulillah. Gubernur yang akan datang harus dan selama-lamanya. Kalau kata anak saya, lama-lamanya apa? Korban SpongeBob. Inilah yang mereka pahami. Sehingga mereka mengatakan agama-agama samawi, Ibrahimi. Bapak, Ibu, ini pendapat mereka. Samawi berarti dari sama, langit. Berarti dari Allah. Berarti Judaism atau ini punya siapa nih? Nyala ini gimana? Oke. Ini Judaism, Yahudi dari Tuhan. Kristen dari Tuhan. Islam dari Tuhan. Katolik dari Tuhan. Ortodok dari Tuhan. Protestan dari Tuhan. Syiah pun dari Tuhan. Sunni pun dari Tuhan. Inilah konsep mereka. Agama-agama samawi, agama yang berasal dari Tuhan. Kita jawab apa? Palelo. Jawabannya apa? Palelo. Masya Allah. Kita harus meningkat, perbaikan, betul nggak? Terakhir gue dikasih somai. Sekarang kagak ada somai, nggak apa-apa. Ya. Agama samawi berasal dari langit. Tidak. Istilah kata orang Betawi, palelo. Kenapa palelo? Kita mundur sebentar. Lihat, Allah bertanya, surat Al-Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan au nasara. Apakah lu kira? Nah, am taquluna itu apa lu kira? Apakah kalian mengira atau kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya kanu adalah mereka hudan Yahudi au Nasara? Tidak. Antum a'lam amillah. Lu yang lebih tahu atau Allah? Waman azlamu ini dipakai lagi oleh Allah dalam surat Shaf ayat yang ke-7. Koneksi antara ini dengan ayat surat Shaf yang ke-7 cantik sekali. Karena ayat ini mengatakan, ayat sebelumnya mengatakan Yahudi Ibrahim dan Ishak itu mereka berkata wa nahnu lahu muslimun, kami semua orang Islam. Dan surat Shaf itu mengatakan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi surat Shaf ayat 6 mengatakan wa isqala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal kaum Isa itu yud'a ilal Islam, diajak kepada Islam. Yang ajak siapa? Isa. Ayatnya masih cerita soal itu. Lengkapnya ayatnya wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa minat taurat wa Taurat wa mubasyiran bi Rasulillah Muhammad. Ya, enggak boleh cepat-cepat orang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ayat terakhir surat Shaf masih cerita soal Isa. Wa isqala Isa lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarallah fa amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amalu ala aduhim fasbahu zahirin. Sampai terakhir. Nah, sahabat sekalian, pertanyaan ini langsung menggugurkan teori bahwa Taurat diturunkan Allah untuk Nabi Musa kepada Nabi Musa untuk umat Yahudi. Demi Allah, tidak. Katakan itu. Karena anak-anak kita tengah dirusak kepalanya, pikirannya oleh cara-cara seperti ini. Itu agama samawi. Yahudi itu dari Tuhan. Nasrani dari Tuhan. Islam juga dari Tuhan. Anak saya ajarin, nah kalau Pak Guru ngomong begitu, Bu Guru bilang begitu, bilang ini, palelo. Lalu saya ajarkan ayat-ayatnya. Jadi ketika pelajaran agama kelas 3 SD ini, ketika pelajaran waktu kelas 4 ya, waktu pelajaran agama gurunya berkata, kitabnya orang Yahudi apa? Taurat, kata anak-anak sekelasnya. Kitabnya Nasrani apa? Injil. Kitabnya orang Islam apa? Quran. Anak saya bilang, "Bu, kenapa? Palelo." Gurunya kan kaget. Kenapa? Itu shocking, nggak apa-apa, shocking word. Kenapa? Palelo, Bu. Apa itu maksudnya? Allah berfirman. Dikeluarkan tuh ayat-ayatnya. Makanya rapot anak saya agamanya itu 9. Karena lebih cerdas dari gurunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bantah ini bahwa dengan fakta yang jelas sekali, timeline of Abrahamic religions telah diracuni pikiran kita bahwa Yahudi is the first. Lihat lambangnya itu apa? Star David, bintang Daud, 1400 BC. Ya, dia bilang apa? Torah established, Taurat, the Jewish religion, agamanya orang Yahudi. Lalu 600, ya, Old Testament writer switch from polytheism to monotheism, believe one God start. Inilah awal mula mereka meyakini satu Tuhan. 600 meleset sedikit ya, padahal 630 sebelum Masehi. Lalu kemudian birth of Jesus give rise to Christianity 400 before Christ. Masuklah agama Christian. Dan lihat 610, ya, preaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam start the Islamic faith. Start. Ini nyakitin hati kalimatnya, saudara. Sakit hati ini membacanya. Start. Islam dimulai. Bahasanya halus sekali. Islam dimulai. Tidak. Kenapa tidak? Mari kita bongkar sejarah yang sebenarnya. Kita buktikan. Padahal sih kalau umpamanya dengan satu ayat itu udah gugur. Surat Hajj ayat yang ke-78. Tolong bacakan. Kalau nggak ada buka Matius 14 ayat 16. Itu Injilnya. Kalau Tauratnya buka surat Kejadian ayat 7 ayat 6. Saudara tidak bawa Quran, tidak bawa Injil, tidak bawa Taurat. Sebenarnya mau ngapain kemari? Di sana disebutkan, ikuti agama nenek moyangmu itu Ibrahim, dan kalian dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kalian muslim sejak dahulu. Wa samya muslima min qabl.
Jadi Allah mengatakan Ibrahim itu adalah Muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifa Muslim. Jelas sekali ayatnya. Jadi teori-teori ini gugur. Lantas mereka berkata, tat dulu tat. Saudara jangan pernah manggil Ustadz seperti yang saya contohkan tadi. Saudara harus panggil lengkap. Ustadz nanti dulu gitu loh. Karena kalau tat kagak enak. Atau juga Ustadz juga boleh. Karena bahaya kalau ente pamit mau ke depan. Mau kemana ente? Mau ke depan tat? Bahaya. Dan ente juga berbahaya kalau ente ngomong sat doang. Ente kemana? Terlambat. Kalau ente jawab dari bank bagaimana? Iya enggak? Jadi panggillah yang lengkap Ustadz. Mau ke bank Ustadz? Udah bahaya. Mau dari depan Ustadz? Bahaya juga ya. Dari depan Ustadz, cakep. Dari bank Ustadz, cakep ya. Ustadz, tak dulu. Itu kan kata Ustadz, Al-Quran berkata begitu. Oke? Mari kita buka sejarah, kita tutup Qurannya, kita tutup semua, kita bongkar dengan sejarah. Kalau Anda, wahai Nasrani, wahai Yahudi, dan siapapun, kalau Anda mengatakan Ibrahim itu adalah agamanya bukan Islam, karena Islam start pada masa 610, itu umur Nabi 40. Nabi lahir 571. Berarti 610 Nabi mendapat wahyu. Start. Tidak. Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Ini saya ulangi sekali lagi. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipotong rekamannya. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85, Ali Imran 86, Ali Imran 94. Semua cerita soal itu. Oke, kita tutup Qurannya. Sekarang kita bongkar sejarahnya. Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di desa Ur, Babilonia. Ibrahim lahir di Babilonia pada zaman Raja Mesopotamia. Ini kita ngobrol soal ensiklopedia Americana atau ensiklopedia Britania atau Wikipedia. Ibrahim lahir di desa Ur, Babilonia 1978. Ini pada zaman kerajaan Raja Mesopotamia. Pada zaman Raja Mesopotamia mereka politeism, banyak Tuhan, banyak patung, dan menjadikan patung sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ibrahim sebelum bertauhid dia menuhankan bulan. Hadza Rabbi katanya. Namun ketika bulan di malam hari ada, siang hari tiada, Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan. Dan dia melihat matahari yang besar dan dia berkata hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhan, ini lebih besar dari yang, dan seterusnya sampai Ibrahim menemukan kalimat inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ila akhir ayah wa ana awwalul muslimin. Maka Allah mengatakan, ya top Marco top loh, Boim, lo akan jadi pemimpin manusia. Nah, jadi Ibrahim yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin itu diabadikan dalam Al-Quran. Inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan kau imam. Imam dari seluruh manusia. Maka Ibrahim adalah tokoh yang sangat dihormati. Islam menyebutnya sebagai Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil. Nasrani menyebutnya Abraham, bapak kami Abraham. Yahudi menyebutnya Santo Avram. Jadi sangat dihormati beliau. Ya. Nah, Abraham's Journey sudah saya ceritakan waktu itu, yang sudah saya ceritakan saya skip ya karena udah lewat. Ini kesimpulan sejenak. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya ini ayatnya 134 134,
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna, qala, berkata Allah, ini sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikanmu linnasi sebagai seluruh manusia imaman, pemimpin. Ya. Jadi Ibrahim punya anak Ismail 1891 dan Ishak 1878. Ismail lahir dari seorang wanita mulia keturunan raja, bukan budak. Kita sudah bahas. Namanya Hajar. Hajar kata Muslim, Hagar kata Nasrani, Hagai kata Yahudi. Siti Hajar kata orang Jawa. Enggak apa-apa, bahasa doang. Orangnya sama. Dia juga. Disebut Siti karena orang wanita. Sebagai dakwah dari Wali Songo. Semua yang wanita dipanggil Siti. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, gitu kan? Siti. Ini karena bahasa Wali Songo, bahasa dari Jawa yang menyamaratakan. Jamus kalimah sodo, jimat kalimah syahadat, gitu lah. Siti dari Sayyidah. Sayyidah, orang iso ngomong Sayyidah jadi Siti. Sayyidah, Siti. Orang iso ngomongnya bapaknya mulai. Parah dah ya. Oke. Jadi Ibrahim sebagai pemimpin semua manusia melahirkan dua bangsa besar. Bangsa awal wa bangsa akhir. Bangsa awal dan akhir, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Ismail melahirkan suku Arabia. Lahirnya di Hebron, gedenya di Mekah. Ini numpang lahir doang di Hebron. Dari awal udah pindah ke Mekah. Ishak lahirnya di Hebron, gede di Hebron, wafat di Hebron, dan melahirkan Yahudi. Anak Ishak itulah yang bernama Yakub. Ya. Apa dalilnya mereka semua Islam? Al-Baqarah 133. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yakub, dan telah berwasiat Ibrahim kepada anaknya. Demikian pula Yakub kepada anaknya, innallaha astafalakumuddin fala tamutuna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih bagi kalian ini agama, jangan kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Kurang jelas apa dalilnya? Kenapa anak kita diracuni pikirannya Islam itu agama terakhir? Bahkan dengan sangat jahatnya pemerintah yang dulu wallahu alam siapa itu orangnya, membuat sejarah bahwa Islam di Indonesia masuk melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1476. Aca nehi. Tidak. Islam masuk ke Indonesia pertama kali tahun 625. Rasulullah wafat 632. Ini yang perlu dibongkar sejarah. Nanti ya, part 2. Insyaallah bagian besok sampai sejarah, sampai saya ceritakan Islam dari zaman Ibrahim sampai masuk ke Indonesia. Saya ceritakan insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang dan sebelum ditembak oleh tentara yang jahat. Memang banyak orang yang tidak mau berada di jalan yang benar. Ada tugas dia penting loh ya. Sian banget ya. Sian yang ngasih tugas. Jadi jamaah sekalian, baik Ishak maupun Ismail menurut Allah Muslim. Demikian pula Yakub. Kenapa Yakub disebut? Saya sudah putarkan filmnya ya. Mau saya saran? Tak perlu diputar lagi kan? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Yang perlu Japri aja deh. Karena yang minta dia. Kalau yang sini minta, yang perlu mari loh. Beda perlakuan. Saudara, Islam sangat memuliakan wanita. Karena itu saya katakan Japri. Betapa Islam sangat memuliakan dan menghormati wanita. Saudara tahu Ka'bah? Penghuni pertama Ka'bah itu adalah wanita. Siti Hajar. Betul? Wanita. Hati-hati. Penghuni pertama Ka'bah itu adalah wanita.
Manusia pertama yang membela Rasulullah adalah wanita. Khadijatul Kubra. Betul? Syahid pertama dalam Islam itu adalah wanita. Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Coba. Wanita yang melindungi Nabi ketika di perang Uhud jatuh terlubang itu adalah wanita. Nasibah. Coba. Ya, kurang apa? Kurang ajar ente sama wanita. Jadi jamaah sekalian, Musa alaihissalam berdasarkan sejarah mengatakan Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu untuk umat Islam zaman Musa. Sedangkan Injil diturunkan Allah untuk umat Islam zaman Isa. Sedangkan Al-Quran diturunkan Allah untuk umat Islam zaman Nabi Muhammad. Ini yang benar, karena ini berdalil. Ketika Allah bertanya, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu dan Nasara? Apakah kalian mengatakan Musa, Isa, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub itu Yahudi Nasrani? Tidak. Bahkan Allah sendiri yang bantah. Surat Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tapi dia seorang yang lurus dan beragama Islam. Dalilnya lagi diperkuat lagi di ayat Ali Imran ayat 84. Qul katakan amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Yaqub selalu disebut. Walasbat dan anak cucunya, dan disebut juga wa ma utiya Musa wa Isa. Dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Wan nabiyyuna mir rabbihim, dan seluruh nabi. Jamak, seluruh nabi dari Tuhannya. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak kami bedakan satupun di antara mereka. Tafsir Buya Hamka yang barusan, dan ini ada tafsir Ibnu Katsir yang dibaca yang saya bacakan barusan. Makna atau tafsir dari la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak membedakan satupun di antara mereka itu karena mereka membawa semuanya agama Islam. Itu tafsir Al-Azhar. Dalilnya langsungin aja, lanjutin aja. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua orang muslim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam enggak bakal diterima, kelak menjadi orang yang rugi. Nah, jamaah sekalian, kalau di sana disebut Ishak, maka kita bahas lagi Ishak. Ishak alias Iskak alias Isaac punya anak Yakub alias Yakob alias Israel alias Yakobus. 1829 lahirnya sebelum Masehi. Yakub alias Yakob alias Israel disebut Israel, Isra nabi yang berjalan. Isra Mi'raj, ingat Isra Mi'raj. Jadi Israel nabi yang berjalan. Dialah Nabi Yakub. Sehingga Bani Yakub adalah Bani Israel. Dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Itulah Al-Baqarah 132. Singkat ceritanya begini. Yakub punya anak 12. Ya, anaknya dari 4 istri. Istri pertama namanya Lea. Dari Lea lahir 6 anak, ya. Yang paling tua Ruben, Simon, Levi, Yuda, Zebulun, Isakar. Lalu kemudian Bilhah, lalu kemudian Zilfah, yang terakhir Rachel. Rachel itu kata lisannya Yahudi. Rebeka lisannya Nasrani. Ribqah lisannya Islam. Orangnya sama jadi juga. Singkat cerita, anaknya 12-12-nya Muslim. Cuma mereka iri kepada Yusuf dan Benyamin. Kenapa iri? Karena Yakub alaihissalam lebih dekat kepada Yusuf dan Benyamin. Kenapa lebih dekat kepada Yusuf dan Benyamin? Karena setelah melahirkan Yusuf, Rachel wafat. Rebeka meninggal. Ribqah ajal. Sama aja, ya.